Saudara sekalian, mari kita sembah Dia dengan segenap hati. Sebab Roh Kudus itu hadir di sini, di rumah saudara, di hati saudara, di kehidupan kita, dan Roh Kudus yang berkuasa itu boleh memberkati kita pada saat ini. Sebab Roh itu tidak pernah meninggalkan kita, selalu menyertai kita, pagi, siang, malam, kapanpun juga. Dia selalu beserta kita. Dialah menguatkan kita. Dialah yang membuat kaki kita teguh. Dialah yang membuat keluarga kita utuh. Dialah yang membuat pelayanan kita berhasil. Dialah Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Katakan saudara, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Pujilah namamu ya Yesus. Kau terutama di hidupku. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau ya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau ya Yesus. Dimuliakan Engkau dalam hidup kami. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Shalom, selamat malam semua saudara-saudara seiman di luar sana. Kita bertemu kembali di ibadah online malam hari ini yang akan dipimpin oleh Pastor Ari. Dan saudara semua, harap kita semua sehat-sehat, jangan keluar kalau tidak ada keperluan. Untuk kita keluar, jangan bawa anak-anak keluar, ya, supaya kita semua bebas daripada penyakit coronavirus ini, ya. Dan sebentar nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai ibadah online kami malam hari ini. Engkau berkati Bapa Pastor Ari yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini. Berbicaralah melalui mulut hamba-Mu, agar firman-Mu dimengertikan oleh kami Bapa, agar firman-Mu sampai ke dalam hati kami Tuhan, agar firman-Mu menjadi terang buat kami yang mendengar firman-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau pimpin, Engkau tuntun, Engkau jamah hamba-Mu malam hari ini, Pastor Ari yang akan menyampaikan firman-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Kami berdoa Tuhan buat dokter-dokter yang di luar sana Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka kesabaran, Engkau tuntun mereka Tuhan, agar mereka sabar Bapa merawat pasien-pasien, merawat pesakit-pesakit di hospital Tuhan Yesus. Engkau jaga, Engkau tutup bungkus mereka Tuhan, Engkau tuntun mereka Bapa, agar semua warga dunia ini Tuhan bebas daripada penyakit wabah, penyakit coronavirus ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membebaskan wabah-wabah penyakit coronavirus ini dari kepada seluruh bangsa, ke seluruh dunia Tuhan Yesus, agar kami bebas daripada penyakit coronavirus ini Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau lindungi, tutup bungkus Tuhan keluarga-keluarga kami di kampung, keluarga kami di Australia, keluarga kami di Indonesia Tuhan Yesus. Engkau jaga, Engkau lindungi mereka Bapa, agar bebas daripada penyakit. Ya Tuhan, biarlah kami Bapa menjaga diri kami, dan Engkau tuntun kami Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami semua keluarga Tuhan, keluarga CCF dimanapun mereka berada Bapa. Engkau jaga, Engkau lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa menyertai kami. Kami percaya Engkau sentiasa bersama kami Bapa.
Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi terang buat kami, menjadi pelita buat kami, agar kami, supaya kami belajar Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Selamat malam jemaat Tuhan sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Saya bersyukur kita masih bisa bertemu. Artinya Tuhan masih mengasihi kita semua. Amin. Saudara sekalian, saya akan membaca firman Tuhan tertulis dalam kitab Kejadian. Pasalnya yang ke-13. Mulai ayatnya yang ke-10. Kejadian 13 ayat 10. Saya baca Alkitab saya, saudara sekalian, dalam bahasa Kejadian 13 ayat 10 dan seterusnya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zophar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah kepada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihat dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, sampai demikian jauh pembacaan firman yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Saya berdoa untuk semua jemaat Tuhan di CCF diberkati, dan biarlah malam ini menjadi malam pewahyuan buat kami. Biar kami mendapatkan wahyu dari Engkau dan kami dirubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara sekalian, judul khotbah hari ini adalah teman abadi. Saudara sekalian, punya nggak teman abadi? Saya punya, namanya Yesus. Amin. Nah, saudara, berapa banyak dari saudara tahu lagu Haleluya, karangan dari Leonard Cohen? Haleluya, haleluya. Tahu nggak lagu itu? Terkenal sekali, saudara. Cover songnya dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi terkenal di dunia, dan itu terkenal sekali, luar biasa. I think semua orang pernah dengar lagu itu. Ada orang mengira itu lagu Natal, ada orang mengira lagu itu untuk lagu perkawinan dan lain sebagainya, saudara sekalian. Nah, saudara, lagu ini menyebutkan tentang Raja Daud dan Bathsheba, juga menjelaskan tentang Samson dan Delilah, saudara sekalian. Diciptakan tahun 84 oleh seorang namanya Leonard Cohen, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan lagu ini baik-baik, saudara, ternyata lagu ini bukan lagu Kristen. Sama sekali bukan lagu Kristen. Setelah saya perhatikan dan pelajari liriknya, ternyata lagu ini menunjukkan bahwa orang yang menciptanya adalah orang yang secara teologi bingung. Tidak tahu tentang Tuhan, saudara, walaupun dia sebut Haleluya 29 kali, saudara. Pengarangnya Leonard Cohen itu tahun 96 ditahbiskan menjadi pendeta Zen Buddha. Jadi dia bukan orang Kristen dan bukan orang Yahudi, dia orang Buddha, saudara sekalian. Tapi mengarang lagu Haleluya. Nah, saudara sekalian, lagunya terkenal luar biasa. Lagunya dinyanyikan orang khususnya hari Natal, ya saudara. Sering sekali orang nyanyi. Kalau orang kematian dan orang perkawinan juga sering lagu ini dinyanyikan. Tidak tahu kenapa, saudara. Karena bersifat rohani tetapi tidak rohani, saudara sekalian. Jadi orang-orang bisa menerima. Tapi ternyata pencipta lagu ini adalah seorang Buddha, bukan seorang Yahudi dan bukan Kristen, dan sama sekali tidak kenal siapa itu Tuhan, dan tidak pernah berjalan bersama Tuhan, dan bukan orang yang percaya sama, mungkin percaya tetapi dia tidak pernah mengikuti kehidupan Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mau tanya bagaimana dengan saudara? Mungkin saudara merasa saudara orang Kristen. Mungkin saudara dilahirkan di dalam keluarga Kristen. Mungkin nama saudara nama Kristen, Petrus, Yohanes, James, dan lain sebagainya, saudara sekalian. Tapi saudara, apakah saudara berjalan dan bersahabat dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Sebab banyak orang Kristen di dunia ini saya melihat, dia merasa dirinya Kristen, tapi tidak pernah berjalan dengan Tuhan, tidak tahu siapa Tuhan itu, dan tidak bersahabat dengan Tuhan. Di Alkitab yang baru kita baca,
ternyata Abraham itu dipanggil sebagai sahabat Tuhan, friend of God. Saudara, 2 Tawari 20 ayat 7 bilang Abraham temannya Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 bilang Abraham kawannya Tuhan. Dia temannya Tuhan karena dia bergaul akrab, bergaul intim dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, saya mau semua jemaat di gereja kita kenal Tuhan dan bergaul dengan Tuhan, berteman dengan Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara berteman dengan Bapak Presiden atau Prime Minister Scott Morrison, probably, saudara, mungkin saudara dikasih kemudahan sedikit-sedikit, tapi kalau saudara kenal Tuhan, saudara akan dapat banyak kuasa. Artinya Abraham itu bergaul dan berjalan bersama Tuhan. Bahkan ketika dia masih lebih muda, saudara, dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Nah, saudara, di Ur Kasdim itu di wilayah Iran sekarang, saudara. Irak, bukan Iran, saudara, Babilonia. Dia keluar dari tempat itu berjalan jauh sekali sampai tiba di tempat tanah perjanjian, yaitu di Israel sekarang, saudara sekalian. Nah, saudara bayangkan, saudara, orang begitu berani ya, saudara, menempuh perjalanan begitu jauh. Kenapa dia begitu? Karena dia kenal Tuhan. Dia dengar suara Tuhan. Nah, dia lakukan itu. Banyak dari kita melakukan hal yang sama, saudara. Kita pergi jauh dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari manapun juga, dari pulau-pulau, saudara, pergi ke Australia. Saya percaya, karena saudara dibimbing Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana prosesnya, tetapi saudara, Abraham begitu. Dan saudara, di dalam hidupnya Abraham itu 3 kali ketemu Tuhan Yesus. 3 kali. Hah? Ya, karena Tuhan Yesus di zaman perjanjian lama itu sudah ada. Dan ketika di zaman Abraham, Tuhan Yesus menghampiri Abraham 3 kali. Yang pertama, saudara, dia menemui Yesus ketika Yesus datang melalui suatu kegelapan yang mengerikan. Dia ngeri. Itu pertama kali dia ketemu. Lalu dijelaskan mengenai masa depan Abraham. Itu pertama kali. Yang kedua, saudara, dia ketemu Yesus. Ketika itu Yesus berbentuk sebagai Raja Melkisedek, Raja Salem atau Raja Damai, saudara sekalian. Wow, ketika Abraham ketemu Yesus, diberkatilahnya Abraham. Lalu Abraham memberikan persepuluhan kepada Yesus, kepada Melkisedek. Saudara mau tahu ceritanya itu lebih lanjut di dalam kitab Kejadian, saudara, 12 dan 13, saudara. Dan saudara bisa melihat artinya lebih dalam di kitab Ibrani, saudara. Jadi dia ketemu Yesus 3 kali. Yang ketiga, dia ketemu Yesus ketika ada 3 orang pengunjung Yesus dan mengatakan bahwa istrinya akan mengandung anak, saudara. Dan pada saat itu dia berbicara kepada satu dari 3 orang itu, dan salah satu dari ketiga orang itu adalah Yesus, saudara sekalian. Jadi Yesus muncul di perjanjian lama berkali-kali, berulang-ulang kali. Saya percaya, saudara, Yesus pun muncul dalam hidup saudara. Saudara perlu berbicara sama dia. Saudara perlu mendekat dan mencari tahu banyak hal mengenai dia. Saudara perlu berdoa kepada dia, saudara. Karena Tuhan itu mau berteman dengan kita. Amin, saudara sekalian. Lain halnya dengan Lot. Lot itu tidak mau bergaul dengan Tuhan. Gak tahu kenapa, saudara sekalian. Nah, saudara, dia itu bersama dengan pamannya Abraham. Dia pergi ikutin pamannya sampai ke Betel. Betel artinya rumah Tuhan. Dia ikut juga waktu Abraham di Mesir dan bahkan ke wilayah Gerar, saudara sekalian. Tetapi saudara, dia hanya belajar dari pamannya untuk menjadi orang kaya, menjadi businessman, menjadi pemimpin, saudara. Dia belajar dari pamannya, tapi dia tidak pernah belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Akibatnya, ketika dia memisahkan diri dengan Abraham, hidupnya makin ke bawah. Hidupnya semakin hilang. Hidupnya semakin tidak maju, hidupnya semakin tidak sukses. Nah, saudara, kalau namanya iman, itu tidak boleh diwakili. Saudara harus punya iman sendiri. Saudara mungkin dekat dengan pendeta, pastor. Saudara mungkin dekat dengan seorang yang rohani, atau kakak abang rohani, atau orang yang cinta Tuhan. Atau mungkin saudara punya suami atau istri yang rohani. Sekali lagi, kerohanian kita itu tidak boleh bergantung dengan orang lain. Tidak boleh kita itu bergantung iman istri atau suami kita, apalagi anak kita. Anak kita harus belajar dari kita. Tidak boleh juga bergantung dengan pamannya. Lot ini bergantung dengan imannya Abraham. Saudara sekalian, dia tidak pernah belajar sendiri bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara hidupnya tidak jelas. Nah, saudara sekalian, lalu saudara, sekarang saya mau tanya, saudara itu orang Kristen tipe Abraham atau tipe Lot? Mungkin saudara sudah di gereja lama. Mungkin saudara orang Kristen tapi tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, saudara, itu artinya saudara Lot. Tapi kalau saudara di dalam gereja, sudah kenal Tuhan, sudah melayani, dan saudara bergaul dengan Tuhan seperti Abraham,
saudara berjalan seperti orang Kristen Abraham. Amin, saudara. Jangan seperti orang Kristen Lot. Ya, saudara, saya berdoa semua kita seperti Abraham. Amin. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Kenapa orang ikut atau bergaul dekat dengan Tuhan? Yang pertama, saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan diberikan kuasa untuk menyelamatkan. Luar biasa. Dan saudara sekalian, kuasa untuk menyelamatkan orang lain itu diberikan kepada orang yang bergaul dengan Tuhan. Saudara, Abraham ini menyelamatkan Lot 3 kali. Ya, yang pertama, bapak dari Lot itu meninggal. Lalu Lot diambil, diadopsi, ikut dia seperti anaknya sendiri. Diselamatkan, saudara. Kalau enggak, dia menjadi anak yatim. Tidak ada orang tuanya. Dan tidak jelas mau kemana. Tapi dia diangkat oleh Abraham, dibawa kemana-mana, saudara sekalian. Dengan tujuan, anak ini boleh belajar dari pamannya. Yang kedua, suatu saat Lot diculik oleh Raja Kedorlaomer dari Elam. Elam itu wilayah Iran zaman sekarang, saudara. Dia diculik, istri anak-anaknya dibawa, hartanya diambil semua, saudara. Abraham mendengar hal itu, dia kejar musuh, dia lawan musuhnya, dan dia ambil kembali Lot, saudara sekalian. Luar biasa. Lot diselamatkan oleh Abraham. Yang kedua, dan bukan cuma itu, Lot diselamatkan yang ketiga, saudara sekalian. Waktu itu Abraham berdoa untuk Sodom karena dia tahu Lot ada di Sodom. Dia berdoa berkali-kali, dia berdoa syafaat, saudara. Selamatkan Sodom karena dia tahu di situ ada Lot. Dia tinggal di situ bersama keluarganya. Dia berdoa sehingga Tuhan kirim 2 malaikat menolong Lot atas jawaban doanya Abraham. Saudara sekalian, kita lihat di sini, saudara, bahwa orang Kristen yang berjalan bersama dengan Tuhan itu punya kuasa untuk menyelamatkan. Amin, saudara. Demikian juga, saudara, kalau saudara berjalan bersama dengan Yesus, saudara punya kuasa untuk menyelamatkan orang yang belum kenal Tuhan. Saudara pernah mendengar nama Billy Graham? Billy Graham adalah pendeta luar biasa. Selama hidupnya dia menyelamatkan 3,2 juta orang, terutama di Eropa, Australia, sama Amerika. 3,2 juta orang terima Tuhan Yesus di dalam pelayanan khotbah-khotbahnya, saudara. Luar biasa sekali. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Saudara, kuasa yang sama ada pada saudara. Saudara harus pakai itu. Jangan pernah saudara lupa bahwa saudara itu diberi kuasa untuk menyelamatkan orang lain. Nah, gereja itu bicara soal menyelamatkan orang lain. Kadangkala kita lupa. Kita sibuk makan, kita sibuk mendengar firman, kita sibuk bermain dengan teman-teman sesama Kristen, tapi kita lupa selamatkan orang lain, saudara sekalian. Gereja harus menyelamatkan, harus membaptis orang-orang. Saya ingat waktu saya masih umur 13, saya bersaksi kepada teman saya. Dia Muslim, saudara, dan dia bukan orang sembarangan, bapaknya pejabat menteri Republik Indonesia. Saya bersaksi kepada dia tentang Yesus. Dia terima Tuhan. Dia menjadi orang Kristen, dibaptis, dan dia menjadi orang Kristen sampai hari ini. Saudara sekalian, ketika sampai ke rumah, saya bingung. Kok dia mau terima Tuhan ya? Padahal keluarganya seperti itu. Waduh, kok bisa ya? Tiba-tiba saya tahu Tuhan telah beri kepada saya kuasa untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Nah, saudara sekalian, pakai kuasa itu. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saudara diberi kuasa untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Ayo bawa banyak orang ke gereja, banyak orang bawa ke Tuhan, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beri mereka arti hidup ini yang sesungguhnya bersama Kristus. Amin, saudara. Dan jangan pernah lupa, saudara. Nah, saudara sekalian, kita bisa pakai 3 cara. Seperti cara Abraham. Pertama, dengan mengadopsi orang menjadi seperti anak rohani kita. Seperti dia mengangkat Lot, begitu, saudara. Yang kedua, dengan aksi kita kalau orang ini menjurus kepada kehidupan yang hancur, kena perjudian, pelacuran, pekerjaan yang menentang hukum, selamatkan dia, saudara sekalian. Atau dengan cara doa, seperti Abraham berdoa untuk Sodom. Doa, supaya orang itu selamat. Saya percaya Tuhan bisa pakai saudara, sehingga saudara bisa dipakai Tuhan menjadi kuasa menyelamatkan orang yang terhilang. Amin, saudara. Jadi pemainan musik saudara ketika di gereja, nyanyian saudara, khotbah saudara, pendidikan saudara, anak-anak saudara, semuanya itu terima Tuhan dan ditujukan untuk supaya orang terima Tuhan. Mari saudara, jangan lupa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, kalau saudara berjalan dengan Tuhan, saudara akan diberikan kuasa untuk berhasil atau sukses. Saya percaya itu. Abraham adalah orang yang paling berhasil, saudara, di wilayahnya, paling kaya. Bicara soal materi, ternyata dia juga berhasil dalam hal hubungannya dengan Tuhan. Dia adalah orang yang berjalan bersama Tuhan.
Dan saudara sekalian, Abraham itu juga mengajarkan Lot untuk sukses, sehingga Lot pun menjadi orang yang sukses, sehingga mereka berdua-dua menjadi sama-sama berhasil, saudara. Sehingga mereka akhirnya harus berpisah karena tempatnya terlalu penuh, sehingga mereka harus cari tempat baru, saudara, karena mereka terlalu berhasil, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, suatu saat Raja Sodom ingin mengembalikan harta yang telah dikembalikan Abraham kepada dia. Abraham menolak. Dia tidak mau diberi hadiah. Kenapa? Dia bilang begini, karena aku tidak mau orang tahu bahwa aku menjadi kaya gara-gara kamu. Aku kaya karena Tuhan. Hebat sekali, saudara sekalian. Dia bersaksi bahwa dia sukses karena Tuhan. Tahu nggak, saudara? Ketika saudara berjalan bersama Yesus, saudara diberikan kesuksesan. Oleh karena itu, saudara mungkin bermimpi akan menjadi citizen of Australia, atau menjadi warga negara Australia, pindah ke Australia, dan anak-anak cucu saudara berhasil di sini. Cuma Tuhan yang bisa buat itu. Saudara bisa bekerja keras. Kalau tanpa Tuhan, saudara tidak akan berhasil. Ketika Lot keluar dari keluarga Abraham, keadaan dia semakin menurun, sehingga suatu hari kehilangan semuanya karena Sodom habis, saudara. Bahkan dia harus tinggal di sebuah gua, saudara sekalian, dan tidak punya apa-apa. Saudara sekalian, saya percaya kita diberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan, memperoleh kesuksesan, memperoleh keberhasilan karena kita ikut Tuhan. Percaya itu, saudara. Ikut Tuhan, saudara diberi kesuksesan. Saya datang ke kota ini, saudara, saya tidak punya apa-apa, tapi Tuhan kasihkan kepada saya keberhasilan dalam beberapa hal. Belum selesai tugas saya masih kerjakan. Tuhan berikan kepada saya juga residency di sini, saudara. Karena Tuhan lebih berkuasa daripada Departemen Imigrasi, Immigration Service, saudara. Dia lebih berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup tolong saudara, asal saudara berjalan dengan dia. Yang ketiga, saudara sekalian, keberhasilan itu diberikan kepada orang yang berjalan dengan Tuhan. Maka orang itu diberikan kuasa untuk melihat. Kuasa untuk melihat lebih daripada sekedar melihat dan memandang. Nah, saudara, Abraham itu ketika berjalan dengan Tuhan melihat langit dan bintang biasa-biasa saja. Tapi suatu hari Tuhan bilang, seperti jumlah bintang itulah anak keturunanmu. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang lebih dalam daripada yang biasa dia lihat. Itu kalau orang berjalan bersama Tuhan, Tuhan berikan kepada kita kuasa itu. Lalu dia melihat pasir di tepi jalan. Lalu seperti biasa, ordinary, gak ada bedanya dengan pasir dimanapun juga, seperti tanah. Tiba-tiba Tuhan memberikan pada artinya padanya, keturunanmu akan seperti pasir. Dia memandang pasir dengan arti yang lain. Bahkan suatu saat dia bilang, pandanglah ke utara, timur, barat, selatan. Dia setiap hari lihat pandang utara, timur, barat, selatan. Setiap hari dia lihat itu, saudara. Tapi hari itu Tuhan bilang, kepada keturunanmu akan kuberikan semuanya selama-lamanya. Saudara, kalau pergi ke Israel, sampai sekarang sudah 3.500 tahun orang Israel tetap memiliki tanah Israel sampai hari ini. Beberapa negara bangsa Arab segala berusaha mencabik Israel dari daerah itu, tapi mereka tidak sanggup karena Tuhan yang memberikannya kepada bangsa Israel. Itulah yang terjadi, saudara. Ketika saudara mengikut Tuhan, saudara diberikan kuasa untuk melihat. Saudara, saya tidak bicara seperti Superman. Superman itu bisa melihat jarak jauh berapa meter. Tidak begitu. Maksud saya adalah masa depan saudara, kesejahteraan saudara, visi hidup saudara. Itu saudara bisa lihat kalau saudara berjalan akrab dengan Tuhan. Tuhan bukakan mata saudara. Saudara, saya itu harusnya tinggal di Singapura. Saya senang tinggal di situ. Saya bahagia. Saya juga berkeluarga di situ. Saya dapat residen juga di situ. Saya sudah nyaman. Saya dapat gaji besar di situ, saudara, dengan segala fasilitas dari gereja. Gereja memberkati saya luar biasa di sana. Saya juga ada jemaat yang banyak di sana, saudara. Saya sudah enak. Suatu hari Tuhan memandang kepada saya, pandanglah ke Australia. Kamu ke sana, tidak di Singapura. Saya menyesal, Tuhan, saya suka Singapura. Saya mau di Singapura. Saya ingin melayani di sini. Tetapi karena Engkau bilang begitu, ya sudah, aku pergi ke sana, ke Australia. Saya pergi ke Australia, saudara. Dan sekarang saya benar-benar mengagumi Tuhan. Ternyata rencana Tuhan adalah yang terbaik buat saya. Saya senang tinggal di sini.
Saya senang anak saya lahir di sini. Saya menyukai pelayanan di sini. Saya menyukai Anda semua, gereja-gereja yang saya layani, saya suka semua. Dan Tuhan ternyata sudah sediakan semuanya untuk saya dan keluarga saya. Karena saya berjalan dengan Tuhan. Itulah yang terjadi, saudara. Kalau saudara berjalan dengan Tuhan, Tuhan buka mata saudara. Saudara bisa lihat kemana saudara harus pergi. Amin, saudara. Nah, saudara, saya tidak akan berlama-lama, saudara, dan berpanjang-panjang, saudara. Nah, itu tidak terjadi dengan Lot. Dikatakan dalam firman, Lot memandang lembah Yordan. Dikatakan seperti taman Tuhan. Wah, bagus sekali lembah sungai Yordan. Airnya banyak. Hebat sekali. Dia tidak tahu bahwa lembah Yordan itu akan dihancurkan dan sekarang menjadi laut mati. Yang garam itu di Timur Tengah, saudara sekalian. Dia tidak tahu karena matanya tidak bisa melihat ke depan. Karena dia tidak berjalan bersama dengan Tuhan, saudara sekalian. Nah, saudara, janganlah menjadi seperti Lot. Jadilah seperti Abraham. Dia berjalan akrab dengan Tuhan dan menuruti kehendak Tuhan. Lot berjalan semau-maunya dia dan tidak menuruti kehendak Tuhan, tapi menuruti kehendaknya sendiri. Sebagai penutup, saudara sekalian, pernah dengar nama Mahatma Gandhi? Orang mungkin yang bisa dibilang orang yang paling berpengaruh di India. Suatu hari Mahatma Gandhi berkata begini, tercatat di dalam sejarah. Aku percaya pada pengajaran Kristus Yesus orang Kristen. Tetapi kalian orang-orang Kristen di belahan dunia yang lain tidak percaya kepada dia karena Anda cuma menjadi Kristen secara pura-pura. Nah, saudara, alhasil saudara sekalian, Mahatma Gandhi tidak mau menjadi orang Kristen. Apalagi pernah suatu saat dia diusir dari gereja karena dia hitam kulitnya. Dia bukan orang putih. Dan dia juga bukan kasta tinggi. Dia tidak boleh masuk ke gereja, saudara. Dia sakit hati. Dia menolak untuk menjadi orang Kristen. Dan dia tidak mau mengikuti ajaran Kristus. Nah, saudara, ada orang menyalahkan orang Kristen. Itu gara-gara orang Kristen. Dia tidak menjadi contoh yang baik, saudara sekalian. Betul juga. Memang salah orang Kristen. Dia tidak menjadi contoh yang baik untuk Mahatma Gandhi. Tetapi saya mau mengatakan Mahatma Gandhi juga salah. Kenapa? Dia tahu pengajaran Kristen itu baik. Dia tahu pengajaran Yesus itu baik. Tapi karena ada batu sandungan dari orang lain, dia juga tersandung dan tidak mau ikut Yesus. Sekalipun dia tahu, dia pernah berpikir bahwa Yesus bisa memecahkan masalah kasta-kasta di India. Tapi saudara, dia menolak akhirnya ajaran Kristen gara-gara melihat orang Kristen yang jahat, saudara. Padahal orang Kristen yang baik juga banyak. Contohnya Mother Teresa yang di India itu, saudara. Banyak yang lainnya yang baik juga, saudara. Itu menurut saya salah sendiri. Karena hal itu dia menolak bergaul dengan Tuhan. Dia menolak berjalan dengan Tuhan. Alhasil, saudara, jutaan penduduk di India sekarang tidak diberkati. Nah, saudara sekalian, mari saudara, jangan hidup seperti Lot yang tidak mau hidup berjalan bersama Tuhan karena berbagai macam alasan. Tapi jadi seperti Abraham. Karena saudara akan diberkati. Saudara bahkan diberikan kuasa untuk menyelamatkan jiwa yang terhilang. Kuasa untuk berhasil. Dan kuasa untuk memandang kehidupan ini dari kacamatanya Tuhan. Amin, saudara. Ayo, mulai sekarang berdoa. Setiap hari bergaul dengan Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Dengar suara Tuhan. Bergaul dengan dia, minta pendapat dia. Izinkan dia berkarya dalam hidupmu, saudara sekalian. Maka engkau akan berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah malam ini. Saya berdoa biar firman-Mu itu masuk dalam hati kami dan menguatkan kami. Biarlah kami berjalan seperti Abraham. Biarlah kami mengalami hidup keberhasilan bersama Engkau, Tuhan. Tolong Tuhan, berkati semua jemaat. Berapa banyak saudara, Tuhan, supaya mereka punya pengalaman bersama dengan Engkau. Sehingga hidupnya berubah. Kristen bukan agama. Kristen adalah hubungan dengan Tuhan. Dan tanpa hubungan dengan Tuhan, percuma menjadi orang Kristen. Itu hanya Kristen nama, Kristen budaya, bukan Kristen perbuatan. Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu. Pakai jemaat-Mu semua. Tutupi, lingkupi, dan lindungi. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang baik Tuhan buat seluruh jemaat. Berikan kekuatan, yang sakit disembuhkan, yang kurang kuat diobati, yang punya masalah hubungan kau perbaiki. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Berkati seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan. Saya naikkan semua doa ini hanya di dalam nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, karunia Yesus Kristus,
penghiburan dan pengurapan dalam kehidupan yang penuh kasih sukacita, damai sejahtera, memenuhi hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah saudara sekalian, kita tidak tahu besok lockdown, minggu depan lockdown atau enggak, tidak peduli. Kita akan selalu ketemu. Nah saudara sekalian, jangan lupa tapi saudara, mulai hari ini, bergaulah dengan Tuhan. Jadikan dia teman saudara. Karena Yesus adalah teman kekal, teman selama-lamanya. Sampai kita berjumpa dengan dia, muka dengan muka. Sampai ketemu saudara minggu depan. Tuhan berkati.